Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Iman kepada para nabi dan rasul Allah merupakan bagian dari salah satu rukun iman. Para nabi dan rasul diutus untuk suatu umat menyempurnakan akidah dan moral para umatnya. Beberapa temuan ilmuwan mengungkapkan para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang yang ditinggalkan. Sampai saat ini masih ada peninggalan tersebut. Lalu apa saja benda-benda peninggalan para nabi-nabi? Berikut merupakan peninggalan para nabi. Sebelum masuk ke ulasan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like, lalu share channel Islam Mind untuk menyiarkan syiar agama Islam. Sendal Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok mulia yang begitu dirindukan oleh semua umat muslim di dunia. Walau telah wafat berabad-abad lalu, namun jejak peninggalan Nabi Muhammad masih bisa dilihat oleh kita. Salah satu benda sederhana yang dikenakan oleh Rasulullah sehari-hari, yakni sebuah sendal atau juga bisa disebut dengan sebutan terompa. Wujud sendal datar warna hitam kecoklatan yang dilengkapi dengan tali-tali pengikatnya. Salah satu bekas sandal Rasulullah SAW tersebut kini tersimpan rapi di salah satu ruangan rahasia di dalam Museum Negara Topkapi Istanbul, Turki hingga kini. Sandal Rasulullah SAW itu dulu beliau pakai untuk dakwah dalam rangka menyiarkan agama Islam. Dahulu sandal Rasulullah dipakai untuk di lingkungan rumahnya di Mekah dan juga Madinah. Lewat benda-benda peninggalannya tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana Nabi Muhammad semasa hidupnya. Dengan melihat benda-benda tersebut, bahkan seolah kita merasakan lebih dekat dengan sosok Nabi akhir zaman. Jubah gamis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul akhir zaman, Rasul terakhir dan penutup para nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia tanpa melihat asal suku dan bangsanya. Misi Nabi Muhammad SAW menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Rasulullah Muhammad SAW merupakan pribadi yang gemar hidup sederhana. Barang peninggalan Nabi Muhammad SAW, salah satunya jubah atau gamis panjang yang sangat sederhana, kini disimpan rapi di dalam Museum Topkapi, Turki. Jejak telapak kaki Nabi Adam alaihissalam. Hampir semua orang dan ajaran agama di dunia mengakui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang hidup di bumi. Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke bumi karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memakan buah huldi. Konon dia diturunkan di puncak sebuah gunung yang saat ini berada di wilayah Sri Lanka. Sementara istrinya, Siti Hawa, diturunkan di tempat lain berjarak ribuan kilometer. Setelah sekian lama berpisah, kedua insan ini dipertemukan di Jabal Rahmah, Arafah, Arab Saudi. Dan jejak kaki ini sudah berumur 251 juta tahun lalu atau lebih tepatnya pada era Mesozoikum. Terletak di lokasi pegunungan Samanala antara distrik Ratnapura dan Nuwara Elia, Provinsi Sabar Gawuma. Adam Peak yang artinya puncak Adam, terdapat jejak kaki manusia pertama di dunia. Di puncak gunung setinggi 2.243 meter di atas permukaan laut. Jejak kaki yang diyakini milik Nabi Adam itu berukuran raksasa dengan panjang 1,8 meter dan lebar 1 meter. Istana Nabi Daud alaihissalam. Dua bangunan yang dibangun sejak abad 10 sebelum Masehi. Satu struktur bangunan diperkirakan sebagai Istana Daud. Setelah para arkeolog melakukan penggalian di situs yang mereka yakini sebagai benteng kota Yudea di Sharim di dekat kota Beit Shemesh, Israel, dan berjarak sekitar 20 mil dari Yerusalem. Sharim sekarang lebih dikenal sebagai Kirbet Kiafa, merupakan tempat yang dipercaya sebagai tempat Daud mengalahkan Goliat. Sekeliling istana ini terdapat ruangan dengan beragam instalasi seperti bejana tembikar dan pecahan bejana pualam. Temuan ini sekalian menjadi bukti jika pada masa itu masyarakat Mesir sudah mengenal industri logam. Sampai saat ini reruntuhan tersebut merupakan bukti yang tidak terbantahkan. Peninggalan Nabi Musa dan kereta kuda Fir'aun di Laut Merah. Kisah Nabi Musa dan umatnya yang dikejar Fir'aun dan bala tentaranya salah satu kisah yang pastinya semua orang tahu. Ternyata ketika mengejar Nabi Musa, Fir'aun menggunakan kereta kuda. Kata seorang ilmuwan bernama Ron White, mengklaim dirinya dan tim telah menemukan bangkai kereta kuno di dasar Laut Merah.
yang dipercaya kereta tersebut adalah milik Firaun yang ditenggelamkan. Temuan ini semakin diperkuat dengan beberapa kerangka tulang kuda dan manusia di tempat yang sama. Kereta yang sudah tertutup batu karang lengkap dengan 4 buah roda yang terbuat dari emas. Sampai-sampai kerangka tersebut diujikan di Stockholm University dan sudah berusia sekitar 3.500 tahun. Kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu sebuah gelar khusus bagi golongan Nabi istimewa yang mempunyai ketabahan luar biasa. Selama berdakwah, Nabi Nuh selalu dihina oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar yang menjadi penyelamat dari banjir bandang yang melenyapkan kaumnya. Ilmuwan menemukan kapal Nabi Nuh di perbatasan Turki-Iran, 32 km dari Gunung Ararat, ketinggian 4.000 meter. Ararat di Turki bagian timur. Para peneliti ini berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Setelah diteliti, spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun, dan hal itu sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh alaihissalam, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Maka pemerintah Turki yakin dengan temuan itu dan menerapkan situs tersebut sebagai salah satu kepentingan arkeologis khusus, juga setuju untuk melakukan penggaliannya. Situs terpencil itu berada di ketinggian 2.300 meter dan terlihat seperti bentuk kapal yang terkubur. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi Musa alaihissalam ke langit ketujuh, dan ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari tempat tersebut, beliau membawa sebuah benda yang dipercaya sebagai tabut perjanjian untuk para umatnya saat itu. Pada tahun 1982, arkeolog Ron White mengaku pernah menemukan tabut tersebut di Gua Yeremia, Israel. Dirinya mengaku setelah menemukan benda tersebut, dia dan kelompoknya banyak mengalami kejadian supranatural. Dirinya dan anggotanya mengaku tidak akan pernah berani untuk membuka tabut tersebut. Peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mendengar nama Candi Borobudur, tentu yang ada di pikiran kita adalah sebuah tempat wisata bersejarah umat Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Diketahui bahwa ada kemungkinan besar jika Candi Borobudur tersebut merupakan peninggalan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal tersebut diungkapkan oleh Kiai Fahmi Bahsyah, seorang matematikawan Islam yang telah menemukan fakta-fakta dari sejarah tersebut. Menurut beliau, dari nama Nabi Sulaiman saja sudah menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan Jawa, yakni berawalan Su. Dari 25 Rasul yang kita kenal, hanya Nabi Sulaimanlah yang namanya berawalan Su. Selain itu, negeri Sabak seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran ternyata ada di Indonesia, yakni kota Wonosobo. Tidak banyak orang yang mempercayainya. Wallahu a'lam bishawab.